saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah Natal hari ini dan akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Else. Marilah kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kembali kepada Engkau setelah hampir 2 tahun kami tidak bisa merayakan. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Pakailah urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan, kami undang suasana sorga turun di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang tidak mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus pergi dari tempat ini. Dan sebagai gantinya Roh Allah, Roh yang suci hadir dalam hati kami, supaya kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Yesus sudah lahir bagi kita semuanya. silakan duduk kembali. Hari ini Kristus sudah lahir bagi kita, biarlah sukacita ada tengah kita.
Sukacita dari surga hadir bersama dengan kita. Haleluya. Biarlah hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan juga sukacita yang Kau berikan di dalam masa-masa Natal pada tahun ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya itu dapat menguatkan hati kami di tengah masa-masa sulit yang kami alami pada tahun ini. Dan biarlah Tuhan, Kau juga persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga itu Engkau bentuk Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya bersukacita bahwa Natal ini adalah gabungan antara cabang Jalan Muni dan Pos PI Jalan Menari.
Marilah kita bersama-sama merenungkan sesuai dengan tema harapan bagi yang putus asa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus. Saya bacakan dari Lukas pasal 2 mulai ayat 1 dalam bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil. Dan ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain. Lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kepada kami pencerahan, agar bagian firman Tuhan yang telah kami baca, kami dapat merenungkannya dan memahami pesan firman Tuhan untuk Natal kami kali ini. Berikanlah kepada kami pimpinan Roh Kudus, kepada kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang berbicara. Biarlah dalam keterbatasannya Roh Kudus bekerja ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pokok pertama yang kita renungkan adalah anak yang lahir di palung. Kalau kita melihat palung yang dihias di gereja, atau di etalase, di mal-mal, atau di kartu Natal, seringkali kita melihat tempat bayi yang sudah dihias begitu cantik dan menarik. Apalagi ditambah lampu sorot, lampu kerlap-kerlip. Tapi bagaimanakah dengan palung 2000 tahun yang lalu di Bethlehem? Memang ini pada waktu itu adalah tempat makanan binatang. Dan siapa yang pernah memikirkan bahwa Raja Penyelamat yang turun ke dalam dunia, Allah sendiri menjelma menjadi manusia, tetapi memilih tempat yang begitu hina. Nah, di sini kita melihat bahwa alasannya dikatakan karena tidak ada ruang lagi, tidak ada kamar lagi di tempat penginapan. Di sini kita melihat, ibu bapak saudara-saudari, satu pelajaran yang menarik. Berbeda dengan hiasan Natal yang gemerlapan, sehingga palung pun dibuat menarik. Kenyataan sebenarnya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, keadaan itu tidak ideal. Dan Injil Lukas mau menekankan hal itu. Di sini kita melihat ada hal-hal yang menarik yang membuat kita bertanya, mengapa Lukas menyampaikan seperti itu? Kita tahu bahwa Yusuf, tukang kayu dari Nazaret di Galilea di utara, harus menuju ke selatan, ke Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Raja Daud, karena sensus pada masa itu caranya adalah harus kembali ke tempat kelahiran nenek moyangnya. Dan dikatakan Yusuf pergi dengan tunangannya Maria.
Nah, walaupun dikatakan tunangannya, ternyata dikatakan, dan Lukas tidak menutup ini. Tidak menutup fakta bahwa tunangannya hamil dan sudah hamil besar. Di sini lalu kita melihat pada saat tiba di Bethlehem, tiba saatnya untuk melahirkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Disinilah dalam perjalanan itu dikatakan Yusuf dan Maria tidak lagi mendapat tempat. Baik itu di tempat penginapan atau mungkin lebih tepat kamar di rumah penduduk yang saat itu dibisniskan, disewa-sewakan, karena begitu banyak orang yang karena perintah untuk mengadakan sensus harus mengadakan perjalanan ke tempat nenek moyang masing-masing. Jadi tidak ada persiapan khusus. Putra Allah yang lahir ke dalam dunia harus rela menerima tempat yang sangat sederhana. Palung, tempat makan binatang. Karena tidak ada lagi tempat yang lain. Itu yang pertama. Lahir di palung. Yang kedua, dikunjungi oleh para gembala. Siapakah gembala itu? Di dalam perjanjian baru di Palestina 2000 tahun yang lalu, seorang gembala adalah status pekerjaan yang paling rendah. Hanya orang yang tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi tentara, tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan terakhir adalah menggembalakan domba. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Menurut Injil Lukas, tamu yang pertama yang datang pada bayi yang lahir di palung adalah gembala-gembala lokal yang sederhana. Merekalah kelompok pertama yang mendapat tanda kelahiran Sang Raja Penyelamat. Dan gembala waktu itu, seperti sudah saya jelaskan, berbeda dengan gembala di Australia yang tanahnya luas, jadi sebenarnya tuan tanah, atau seperti di Amerika, di Texas, cowboy. Gembala ini adalah orang yang statusnya paling rendah. Namun di hadapan Tuhan mereka mendapatkan kesempatan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kita bertanya, dari dua contoh ini kita diingatkan ada hal yang dijungkir balikkan oleh Tuhan. Seharusnya seorang raja lahir dengan penuh kehormatan. Lahir dengan status yang tinggi karena raja di atas segala raja. Dan juga kita diingatkan sekali lagi bahwa secara pandangan orang Yahudi pada zaman itu, apabila seorang raja layak dikunjungi oleh tamu, raja juga. Tetapi siapa yang datang? Justru gembala. Lahirnya sudah di palung, tempat yang paling hina dina, paling memalukan. Tempat makanan binatang. Yang datang gembala binatang. Berarti ini dua bukti yang digunakan oleh Injil Lukas untuk menunjukkan tidak ada kebesaran, tidak ada kemegahan, tidak ada penghormatan. Status tinggi menjadi rendah. Dijungkir balikkan. Apa pesannya? Ibu, bapak, saudara-saudari.
18 bulan terakhir, hampir 2 tahun, kita melalui masa pandemi. COVID-19 membuat semua berubah. Seperti dijungkir balikkan, bukan? Gedung yang besar kosong. Gereja yang besar hanya boleh masuk 50 orang, 75 orang. Banyak hal yang membuat kita berpikir, mengapa kita harus menghadapi Natal seperti ini? Nah, teman-teman yang beribadah di cabang Wuni maupun yang di pos PI Jalan Menari, kita bertanya, mengapa Tuhan yang memasuki sejarah manusia harus menggunakan cara yang seperti ini? Apakah Tuhan masih ada? Mengapa Tuhan membiarkan kita melalui masa-masa yang penuh tantangan? Yang lain daripada lain. Mengapa kita harus beribadah di rumah? Mengapa kita harus beribadah secara online, secara daring, tidak dapat berkumpul di gereja? Dan ini baru saja uji coba beribadah ragawi di gereja. Belum 1 bulan kita mencoba. Mengapa semua ini Tuhan izinkan? Sebenarnya ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Natal yang pertama mengingatkan kita bahwa hidup di muka bumi yang sebenarnya diciptakan dengan segala yang baik, yang penuh berkat surgawi, namun manusia jatuh dalam dosa. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka dunia menjadi dunia yang penuh dengan unak dan duri. Bukan hanya tanaman makanan, tetapi timbullah duri, belukar. Begitulah juga karena ulah manusia, timbullah banjir. Karena ulah manusia, timbullah bencana alam. Karena ulah manusia juga timbullah penyakit. Karena ulah manusia juga tampillah yang namanya bakteri, virus, sehingga kita melihat banyak penderitaan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pada kelahirannya yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Putra Allah mengidentifikasi pada penderitaan manusia. Mengapa tidak memilih lahir di istana raja? Karena Tuhan Allah ingin mengidentifikasi dengan saudara-saudari dan saya. Bahwa hidup di dalam bumi ini tidak selalu menghadapi kebahagiaan, sukacita, berkat Tuhan, tawa. Tidak. Tetapi ada kalanya juga menangis. Ada kalanya juga menderita. Ada kalanya kelaparan. Ada kalanya sakit. Ada kalanya kena pandemi. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus di palung mengingatkan kita. Tuhan Yesus mengidentifikasi dengan masyarakat yang sedang menderita. Yang papa, yang dianggap sepele oleh masyarakat, yang dilupakan, yang hidup dalam penderitaan. Di sini kita melihat berita Natal yang sebenarnya. Berita sukacita itu disampaikan bukan kepada raja. Justru yang pertama mendapat adalah orang yang statusnya paling rendah, para gembala. Ibu bapak, saudara-saudari, tahukah kita bahwa peristiwa Natal
membawa pesan yang luar biasa, yang bagi dunia tidak masuk akal. Karena apa yang dimulai dengan yang paling sederhana, yang paling menderita, yang paling di bawah, status yang paling rendah dapat diangkat oleh Tuhan. Dapat diangkat untuk menjadi saluran berkat. Dapat diangkat untuk membawa berita sukacita. Dengan kata lain, kalau hari-hari ini kita terdampak langsung maupun tidak langsung, siapa yang tidak terdampak karena COVID ini? Siapa yang tidak terdampak karena pandemi ini? Semua. Tetapi justru kita yang merasakan semuanya ini dapat melihat hebatnya anugerah Tuhan. Luar biasa anugerah Allah, kasih Allah yang memperhatikan kita, orang-orang yang lemah, yang sedang melalui jurang, yang selalu melalui lembah, yang seolah-olah merasa ada di palung, tempat makan binatang yang bau, yang tidak dipandang oleh masyarakat, yang diremehkan. Bagaikan status para gembala yang dilihat sebelah mata oleh orang yang berkedudukan. Namun pandemi ini mengingatkan, orang kaya pun sekarang tidak dapat membanggakan. Karena kekayaannya tidak berarti lagi. Karena pandemi, biasanya Natal bisa pesiar ke luar negeri. Sekarang uangnya untuk apa? Di sini kita disadarkan bahwa uang tidak dapat membayar kesehatan. Berapa orang yang karena pandemi, walaupun uangnya cukup, tetapi tidak menyelamatkan nyawanya. Semua peralatan di rumah sakit bisa dibelinya, namun tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Mengapa kita harus melalui masa seperti ini? Tuhan ingin mengajar kita kembali pada Natal yang pertama. Bahwa yang mendapat janji, kabar sukacita Natal, yang diidentifikasi oleh Tuhan yang masuk ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, adalah orang-orang yang papa, yang menderita, yang sedang susah, yang dianggap hina, yang statusnya di bawah. Tuhan akan mengangkat kita untuk menyadari bahwa penderitaan di muka bumi ini hanya sementara. Bukankah nyanyian terkenal mengatakan, ing dunyo piro lawase, ing dunyo mung mampir ngombe. Kita di muka bumi menderita, tetapi ini bukan selama-lamanya. Karena ini memang hanya tempat kita menjadi musafir. Tempat kita sudah disediakan Bapa di surga. Karena itu, selama di muka bumi, kita mendapatkan pesan Natal untuk kita bagikan kepada yang lain, agar yang lain yang saat ini menderita tidak ada lagi harapan, apalagi terpuruk karena pandemi ini, makin terjepit, tidak menjerit mau kemana. Di sini kita dapat membagikan kabar sukacita. Ada Yesus Putra Allah yang lahir menyelamatkan manusia dengan jalan mengidentifikasi kepada kita yang papa, yang terpuruk, yang dalam menghadapi segala macam rintangan, penderitaan,
yang di bawah. Karena apa itu? Karena dengan menerima Yesus, kita di bawah, kita diangkat, kita diberikan keselamatan. Dan sebagai orang yang diselamatkan, kita di bumi sementara ini, tetapi harapan kita adalah keabadian, kekal bersama Yesus. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak lagi ada penderitaan, di sana tidak ada lagi kematian, di sana kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Itulah berita Natal yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini membantu kita menyadari, kalau selama ini kita berharap hidup di muka bumi sudah percaya Yesus semuanya lancar, semuanya diberkati, sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Tidak selalu begitu. Tuhan menjanjikan menyertai kita waktu tertawa maupun waktu menangis, waktu sehat maupun waktu sakit, waktu diberkati maupun waktu dirundung malang. Itulah janji Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan inilah berita yang paling penting bagi orang yang saat ini putus asa sekalipun. Karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Penyelamat kita. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari. Selamat Natal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas berita sukacita. Harapan bagi yang putus asa hanyalah di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengerti betapa beratnya lahir dimulai dengan lahir di palung, di tempat makan binatang. Bahkan tamu yang pertama adalah gembala. Bapa, sadarkan kami bahwa Tuhan justru mengidentifikasi kepada orang-orang yang putus asa, yang hari-hari ini terpuruk, yang tetapi hatinya terbuka untuk menerima pengharapan dari surga. Bapa, berikan hati yang rendah hati, berikan hati yang terbuka, sehingga kami boleh menerima uluran tangan Tuhan. Undangan Tuhan kami sambut. Ya Bapa, Engkaulah Raja Penyelamat kami. Engkau yang dapat mengangkat kami dari dosa kami, mengampuni kami, dan memberi kami hidup sejati yang kekal. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada harapan bagi mereka yang putus asa, memiliki problema dan persoalan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita sampai saat ini. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari cabang Wuni, juga dari dari pos PI Menari. Kita akan saksikan persembahan pujian dari cabang Wuni dan pos PI Menari.
Shalom. Selamat sore semuanya. Selamat Natal tahun 2021 dan menjelang tahun baru 2022. Saya mau bertanya, ikut Tuhan Yesus itu rugi atau tidak? Ya tidak dong. Oh ya benar, ikut Tuhan Yesus Kristus tidak rugi, bertambah ayem, tentrem hatinya. Apabila setuju, mari kita bersama-sama menyanyi memuliakan nama Tuhan.
Terpuji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk cabang Uni dan pos menari sudah memuliakan bagi Tuhan. Sehelai rambut pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gandol Gusti, jangan pernah tidak berpegang pada Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Ikut Yesus pasti tidak rugi. Demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mengingat berapa puluh tahun yang lalu Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita akan memperingati malam kudus sunyi senyap. Dan sebentar lilin-lilin yang Bapak Ibu sudah terima boleh dipersiapkan. Untuk penyalaan lilin yang pertama dari Gereja Pusat akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Yusak Ganda Wijaya. Penyalaan lilin yang kedua dari pengurus Gereja Betel Tabernakel Kristus Pelepas Malam oleh Bapak Rudi Sutanto, kami persilakan. Penyalaan lilin yang ketiga dari cabang Uni oleh Bapak Pendeta Nehemia Wijaya, kami persilakan. Penyalaan lilin yang keempat dari pos PI menari oleh Ibu Pendeta Elda Erdiani, kami persilakan. Penyalaan lilin yang kelima dari cabang Bogor Terusan oleh Ibu Endang Ekawati, kami persilakan. Penyalaan lilin yang keenam dari cabang Sukun oleh Bapak Joko Susilo, kami persilakan. Atau ada yang mewakili dari cabang Sukun Gangnam? Mungkin Bapak Tommy Handoko bisa mewakili. Penyalaan
Pemberian lilin yang ketujuh dari cabang Perkutut Utara oleh Bapak Pendeta Cornelius Makapule, kami persilakan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, boleh dinyalakan lilinnya. Kita angkat lilin kita pujikan Malam Kudus, sunyi senyap. Yang adalah terang itu sudah hadir bersama dengan kita di bumi yang gelap ini. Berbahagialah kita semua. Ada pengharapan di sana bagi engkau yang menderita, engkau yang terhina, engkau yang disepelekan. Kita mau sama-sama agungkan, kita pujikan Malam Kudus, sunyi senyap. Sama-sama kita akan pujikan nama. Dalu suci di Jemsami.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam sorga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih pada siang hari ini kami boleh memperingati hari Natal, hari kelahiran Engkau, kedatangan Engkau yang pertama di muka bumi ini. Walaupun banyak yang tidak menyadari Tuhan ketika Engkau datang pada saat pertama, sehingga Engkau dilahirkan di palungan, dan tamu yang pertama adalah para gembala, orang yang paling derajatnya paling rendah pada saat itu. Inilah Tuhan membuktikan bahwa Engkau datang untuk kami semua, tidak melihat latar belakang kami, tidak melihat kedudukan kami, tapi Engkau mengasihi tiap-tiap kami, berharga di mata Engkau. Tiap-tiap kami Engkau kasihi dengan kasih yang begitu limpah. Karena itu Tuhan, Engkau rela hadir sebagai Allah yang maha tinggi, hadir palungan yang paling hina. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, dan kiranya Tuhan melalui pewartaan firman dan perayaan Natal pada hari ini, kami boleh makin dikuatkan, diteguhkan untuk menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, berbagai macam keadaan yang harus kami lalui di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Kau tidak pernah berubah, pemeliharaan Kau tetap selama-lamanya. Bahkan kasih-Mu makin nyata dalam kehidupan kami satu persatu, karena kami boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon untuk negara dan bangsa kami. Kau berkati baik Bapak Presiden maupun Wakil Presiden, lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Demikian juga para gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai RT RW. Kau mau tolong mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat akal budi, berikan mereka kebijaksanaan dan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan untuk kemakmuran bersama. Demikian juga untuk TNI Polri, Kau berkati mereka agar mereka boleh menjaga Tuhan keutuhan NKRI ini dengan penuh komitmen. Dan kami juga mohon Tuhan untuk korban bencana alam gunung meletus di Semeru, Kau mau berkati juga mereka Tuhan. Bagi mereka yang merayakan Natal dalam keadaan yang dalam bencana ini, kiranya damai sejahtera-Mu boleh tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Dan para korban yang kehilangan rumah, yang kehilangan keluarga, bahkan yang berduka Tuhan, Kau mau berikan penghiburan, berikan kecukupan, supaya mereka pun Tuhan boleh merasakan berkat-berkat Engkau juga atas kehidupan mereka. Dan kiranya Kau berkati Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, baik song leader, demikian singer, pemain musik, maupun untuk tim multimedia dan rekaman, dan juga semua yang terlibat Tuhan, Aser, Kau mau berkati mereka satu persatu. Dan kami mohonkan juga jemaat Kau yang hadir pada saat ini Tuhan, Kau memberkati mereka baik dalam pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau membuat berhasil, sehingga mereka menjadi saksi-Mu dimanapun Kau berada. Mari kita sekarang terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat Natal, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai ketemu di dalam ibadah berikutnya.